Jadi kalau pertanyaannya adalah mulai kapan, sempat diberlakukan di 2021, tapi tidak berlaku permanen. Sampai kemudian teman-teman sempat mendengar di bulan September 2021 sempat ada kondisi filantropi menurun cukup signifikan, sehingga kami minta kepada seluruh karyawan berlapang dada untuk mengurangi sejumlah gajinya mereka. Itu pada waktu sudah di audit 2005 sampai 2020 kemarin sudah WTP, sebenarnya ini sudah cukup menjadi pertanggungjawaban kami kepada publik. Jadi kalau bertanya apakah ACT ada penyelewengan atau tidak, bukti kalau ada penyelewengan nggak mungkin auditor memberikan predikat WTP. Belum lagi fasilitas mobil mewah dari Alphard, CR-V, dan Pajero Sport. Gaji besar dan fasilitas mewah itu diambil dari dana sumbangan. Kalau dari sini sih, nah berdasarkan hasil penelitian lebih dalam, ACT ternyata berkaitan dengan langsung Partai Keadilan Sejahtera melalui salah satu. ACT ini tentu melukai hati masyarakat ya. Karena bagaimana mungkin trust masyarakat selama ini sangat tinggi, jiwa sosialnya sangat tinggi, jiwa gotong royong sangat tinggi, jiwa mobilisasi sangat tinggi, tapi dicederai dengan gaya pimpinan ACT yang bergaji 250 juta dan lain sebagainya, termasuk. Politisi PSI Muhammad Guntur Romli mengatakan bahwa aliansi politiknya memang sudah kelihatan terkait pendiri Aksi Cepat Tanggap atau ACT diduga dekat dengan partai ini. Guntur Romli menyampaikan opininya pada sebuah kicauan melalui akun media sosial Twitternya bernama @gunromli yang telah terverifikasi. Politisi itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya. Kini Guntur Romli turut angkat bicara terhadap aksi cepat tanggap yang dirasa olehnya bahwa aliansi politik organisasi tersebut memang telah kelihatan. Aliansi politiknya memang sudah kelihatan, buka Guntur Romli pada Senin 4 Juli. Tapi yang jadi masalah kan ibu dana sumbangan umat buat kemewahan pribadi dan istri-istrinya, sambungnya. Lebih lanjut, Guntur Romli tampak menyindir pendiri ACT yang kemana-mana kerap menggunakan mobil mewah dan para penyumbang hanya menggunakan motor. Dia pakai Alphard yang nyumbang naik Mio, naik angkot, jelas Guntur Romli. Sebelum itu juga Guntur Romli turut menyoroti dugaan aliran dana umat yang mengalir ke rekening pendiri ACT. Punya berapa istri pendiri ACT ya? Kemewahan dan penipuan yang pakai kedok agama, tutur Guntur Romli. Pada laporan tersebut, pendiri ACT sempat hadir pada event Ambassador Talks kala dihelat di ruang rapat pleno fraksi PKS DPR RI Senayan, Jakarta Pusat 17 April 2018. Tulisan dari pendiri ACT Ahyudin juga muncul di situs resmi PKS Semarang tentang Palestina. Selain itu, Ahyudin juga pernah mengkritik Presiden Jokowi terkait kasus di Suriah pada 16 Desember 2018. Partai Keadilan Sejahtera PKS yang mulai diseret-seret pihak tertentu terkait kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini langsung memberikan tanggapan. PKS mulai kenal senggolan kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang diduga sunat dana umat dan akhirnya menjadi bola liar. Di media sosial muncul nama politisi PKS Jazuli Juwaini lantaran Ketua Majelis Pertimbangan atau MPW PKS Banten, Sudarman Ibnu Murtado, menjadi Ketua Dewan Pengawas atau ACT. Ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menepis anggapan yang menyebutkan dirinya terkait dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Dia menegaskan dirinya bukanlah pendiri maupun pengurus di lembaga yang sedang jadi sorotan tersebut. Saya tidak ada kaitan dengan ACT, saya tidak ikut mendirikan, tidak pernah bekerja di ACT, dan tidak pernah mendapatkan gaji dari ACT, kata legislator dari Dapil 2 Banten ini pada Rabu 6 Juli. Mantan Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan PKS itu juga membantah tuduhan yang menyebutkan parpolnya terkait dengan ACT. Jazuli justru merasa heran karena kisru ACT yang bermula dari konflik internal ternyata meluas, bahkan menjadi isu liar yang menyeret PKS. Masalah utamanya konflik di internal ACT, mereka saling pecat, kenapa jadi lari ke PKS, tegas Jazuli Juwaini. Belakangan ini di media sosial muncul narasi yang mengaitkan Yayasan ACT dengan Jazuli dan PKS. Narasi itu menyebutkan Ketua MPW PKS Banten Sudarman Ibnu Murtado menjadi Ketua Dewan Pengawas ACT.
Informasi lain menyebutkan Sudarman menjadi pimpinan Yayasan Rahmatan lil Alamin. Jazuli disebut-sebut sebagai pembina yayasan yang memiliki sekolah IT Insan Citra itu. Namun Jazuli mengaku tidak mengetahui Sudarman bekerja di ACT. Saya pun baru tahu dari media bahwa Pak Sudarman kerja di ACT, karena tidak pernah diberitahu saat rapat yayasan dan memang tidak ada kewajiban untuk memberitahu juga dia bekerja di mana, katanya. Menurut Jazuli, Yayasan Rahmatan lil Alamin dan ACT merupakan dua entitas yang berbeda yang tidak bisa dikaitkan secara langsung. Apakah kalau Pak Sudarman jadi pengurus suatu yayasan lalu tidak boleh bekerja di tempat lain untuk menghidupi anak istrinya? Kata Jazuli merespon tudingan yang mengaitkan PKS dengan ACT. Seperti yang diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Densus 88 turun tangan dalam mendalami kemungkinan apakah ada penyelewengan aliran dana yang dikelola Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT untuk aktivitas terlarang. Pengawasan itu dilaksanakan bersama pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK dan aparat penegak hukum. Kepala BNPT Komjen Boy Rafli menyatakan saat ini pihaknya telah mengumpulkan data-data untuk dianalisis. Sedang didalami lebih lanjut lagi, jadi data-data ke kita hari ini merupakan dari berbagai rangkaian penyelidikan yang pernah dijalankan dan ini sedang berproses oleh aparat penegak hukum. Kita tunggu hasilnya seperti apa, ucap Boy Rafli di kampus IPDN Jatinangor Sumedang Senin 4 Juli. Menurut Boy Rafli, langkah ini sebagai upaya negara untuk melindungi seluruh warganya agar tidak salah dalam beraktivitas. Apalagi jika itu berkaitan dengan masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan terorisme, ucapnya. Pengawasannya bersama dengan PPATK dan aparat penegak hukum, tuturnya lagi. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya telah mencurigai adanya transaksi mencurigakan di lembaga amal ACT. Tak hanya dipakai kepentingan pribadi, akan tetapi adanya indikasi penyaluran kegiatan terorisme. Ya, kami sudah proses sejak lama dan sudah ada hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum, kata Ketua PPATK Ivan seperti yang dikutip dari Detik News pada Senin 4 Juli. Dia mengungkapkan dari hasil analisis sementara, teridentifikasi ada penyalahgunaan dana terkait kegiatan terlarang. Hasil analisis itu sudah diserahkan ke Densus 88 dan BNPT. Transaksi mengindikasikan demikian, penyalahgunaan, indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang. Ke Densus BNPT iya, laporan diserahkan, ucapnya. Atas temuan tersebut, Densus 88 Anti Teror Polri pun turun tangan untuk menyelidiki. Walaupun demikian, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar belum menjelaskan lebih detail terkait penyelidikan kasus tersebut.